zaman ini, di mana segala hal bisa menjadi konten, segala hal bisa viral, termasuk yang disangka sholawat, padahal hanyalah lagu pop Arab biasa. Tangan-tangan menari di udara, kepala bergoyang, badan ikut hanyut dalam irama yang katanya religius. Padahal bukan pujian untuk Nabi yang mereka lantunkan, melainkan lagu cinta biasa dengan lirik yang tak mereka pahami. Apakah semua yang berbahasa Arab otomatis menjadi ibadah? Apakah semua irama dari Timur Tengah adalah zikir? Hari ini, kita perlu bertanya dengan jujur, apakah kita sedang memuji Nabi atau sekadar menikmati sensasi? Menurut kitab Fadilus Sholawat, sholawat adalah ibadah lisan dan hati yang memiliki kekuatan spiritual, menghubungkan manusia dengan langit, mendatangkan rahmat, dan mengundang keberkahan. Tapi sholawat bukanlah sekadar nyanyian. Ia bukan hanya soal irama merdu, tapi tentang kehadiran hati, tentang cinta yang mengakar dalam ilmu. Namun kini, banyak orang yang menyebut apapun sebagai sholawat, asal nadanya lembut, bahasanya Arab, dan videonya estetik. Padahal, dalam buku Risalah Kusyairiyah menulis, ibadah yang tidak disertai pemahaman akan menjadi rutinitas kosong. Bukankah itu yang terjadi? Mereka menyangka sedang berzikir, padahal hanya berdansa. Lagu-lagu seperti Ya Top Top atau Habibi Ya Nurul Ain pernah viral karena nadanya khas dan syahdu. Lagu-lagu cinta dari penyanyi Arab seperti Nancy Ajram atau Amr Diab kadang disangka sebagai sholawat oleh mereka yang tak paham lirik. Mereka joget, mereka tersenyum haru, lalu mengangkat tangan seolah larut dalam alam ilahiyah. Padahal mereka sedang terjebak dalam kebingungan budaya. Menurut buku Orientalism, Barat kerap menyamaratakan Timur sebagai seragam, seolah semua yang Arab pasti religius. Ironisnya, hari ini, sebagian umat Islam pun terjebak dalam Arabisme dangkal, menyamakan Arab dengan Islam. Padahal tidak semua yang Arab itu Islami. Ini bukan hanya salah kaprah, tapi juga bahaya spiritual. Karena ketika makna ditukar dengan suara, dan isi digantikan kemasan, yang tersisa hanyalah kehampaan. Cinta kepada Rasul bukanlah tarian, bukan juga lenggokan tubuh yang meniru dunia hiburan. Namun di media sosial, kita melihat orang melompat, berpakaian seadanya, berjoget dalam majelis yang katanya sholawatan. Apa yang kita rayakan sebenarnya? Apakah kehadiran Nabi di hati atau hanya euforia yang menguap? Kitab Ihya Ulumuddin mengingatkan, kehusyuan tanpa ilmu akan melahirkan kebodohan yang berselimut agama. Apakah ini bukan potret zaman kita, di mana orang merasa suci, padahal sedang menari di atas kehampaan? Sholawat yang sejati tidak perlu efek visual, tidak butuh nada-nada musikal, karena ia tumbuh dari hati yang memahami. Sholawat adalah cinta yang dibuktikan dengan amal, bukan hanya emosi yang memuncak karena irama. Buku Ma'alim fi Thariq mengajarkan bahwa jalan mencintai Rasul adalah jalan perjuangan, kesabaran, ilmu, dan pengorbanan, bukan sensasi digital. Kalau kita benar mencintai Rasul, mengapa kita tak meneladani kesederhanaannya? Mengapa kita lebih sibuk menari daripada memperbaiki akhlak? Cukuplah Nabi menjadi cahaya, jangan kau kaburkan sinarnya dengan lampu pesta. Jika benar cinta, belajarlah adab. Jika benar rindu, dekatilah dengan ilmu. Karena Rasul bukan idola panggung, bukan selebritas Arab, tapi utusan Tuhan yang layak dicintai dengan hati yang bersih. Wahai yang merasa sedang bersolawat, bukalah kembali hatimu. Jangan biarkan nada manis mengaburkan niat. Bersolawat itu bukan soal trending, tapi tentang kerinduan kepada sosok yang hidupnya adalah cahaya. Jika benar cinta Rasul, cintailah akhlaknya. Jika benar rindu Rasul, perbaikilah adabmu. Jangan biarkan irama pop menjadi topeng ibadah. Jangan biarkan goyanganmu menjadi candu dalam kemasan solawat. Kembalilah pada makna, kembalilah pada ilmu, kembalilah pada Rasul, bukan sebagai ikon budaya, tapi sebagai cahaya kehidupan